Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Cinta dan Kesetiaan part 38. Apa permintaanmu yang harus membuat kau harus bersujud? Suara bariton seorang pria menghentikan percakapan mereka. Nadia dan Jessica pun saling berpandangan, tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Katakan padaku, apa yang bisa membuatmu bersujud? Tanya Pelu menyelidiki. Pria itu mendengar sedikit percakapan antara kedua orang sahabat itu sebelum ia masuk ke ruangan tempat Jessica dirawat. Jessica tertunduk, gadis itu tidak menjawab pertanyaan Pelu. Bahkan Jessica tidak berani menatap Pelu karena gadis itu masih sangat mencintai pria yang ada di hadapannya kini. Sebaiknya aku pergi. Nadia pamit, dia tidak ingin mengganggu pasangan tersebut untuk mendiskusikan masalahnya. Jessica tetap diam, dia tidak menahan ataupun mengiyakan keinginan Nadia yang hendak meninggalkan mereka. Namun sebelum Nadia melangkah keluar ruangan, tiba-tiba Pelu menarik tangan gadis itu. Nadia terkesiap dan hampir saja gadis itu terjatuh di pelukan Pelu. "Bukankah kau ingin agar kami menikah?" tanya Pelu pada Jessica. Pria itu masih menggenggam erat tangan Nadia sehingga gadis itu sedikit meringis kesakitan. "Lepaskan aku, Pel." Nadia meronta menarik tangannya dari genggaman Pelu. Pelu tak bergeming, pria itu mengabaikan raungan Nadia. Matanya masih menatap tajam ke arah Jessica dan mencoba memancing reaksi gadis itu. "Jika itu keinginanmu, baiklah," ucap Pelu jengkel. "Aku akan mengabulkan keinginanmu," Pelu berkata sambil mengeluarkan cincin dari dalam kotak, kemudian dengan cepat memasangkannya di jari manis Nadia. Nadia yang panik segera menarik tangannya, kemudian melayangkan sebuah tamparan yang cukup keras untuk Pelu. Sedangkan Jessica sendiri memejamkan matanya. Jujur, ia masih tak sanggup untuk merelakan Pelu. Walau tadi ia sangat sempat memaksa Nadia untuk menikah dengan Pelu, tetapi hatinya masih belum dapat menerima ketika harus melihat kenyataan seperti itu. Pelu menerima tamparan Nadia dengan rela. Pria itu pun melepaskan genggamannya pada Nadia. Gadis itu pun segera memeluk tubuh Jessica yang kini tengah bergetar hebat karena tangisannya. "Apa kau yakin masih ingin melihatku menikah dengan orang lain?" tanya Pelu kepada wanita yang kini tengah menyembunyikan tangisannya di pelukan Nadia. Jessica tak menjawab, gadis itu semakin terisak. "Jawab, Jess," bentak Pelu. Pria itu benar-benar penasaran apa yang ada dalam pikiran Jessica. "Iya, menikahlah dengan Nadia, menikahlah dengan wanita lain yang sempurna," tantang Jessica dengan suara bergetar. "Jessie, hentikan!" Nadia membentak sahabatnya itu. "Selesaikanlah urusan kalian, jangan pernah melibatkan aku dalam masalah yang kalian miliki," ujar Nadia berlalu pergi meninggalkan ruangan itu. Gadis itu muak dengan mereka berdua yang menyeretkan dirinya ke dalam masalah mereka. Mereka seolah tak memikirkan perasaan yang dimiliki oleh Nadia. Dengan raut wajah kesal, akhirnya gadis itu pergi meninggalkan rumah sakit tanpa memperdulikan Jessica ataupun Pelu lagi. Pelu mendekati Jessica, kemudian menarik tubuh wanita yang masih saja menangis itu ke dalam pelukannya. Pelu membelai punggung gadis itu, lalu mengecup puncak kepala Jessica. Pelu memang sempat berpikir untuk meninggalkan Jessica dan mencari wanita lain. Namun pria itu memikirkan lagi bagaimana sabarnya Jessica dalam menghadapi sikap acuh dan dinginnya selama ini. Gadis itu tak pernah mengeluh, bahkan selalu memberinya semangat walau Pelu sendiri terkadang tak terlalu memperdulikannya. Maka dari itu, Pelu ingin membalas semua kebaikan gadis itu dengan mencintainya dan berusaha menerima segala kekurangan yang dimiliki oleh Jessica dengan tulus. Namun, kekecewaan kembali dialami oleh Pelu. Setelah pria itu mendengar Jessica meminta Nadia untuk menikah dengannya. Apa dia pikir Pelu adalah sebuah benda yang dapat diserah terimakan begitu saja? Akan tetapi setelah melihat wanita itu menangis, amarahnya pun mereda. Hatinya bagai tersayat sembilu melihat air mata membasahi pipi putih Jessica. "Tatap mataku," Pelu meminta Jessica menatapnya setelah pria itu melepaskan pelukannya. Jessica menurut, kemudian gadis itu menatap mata hasil milik Pelu yang selalu saja membuatnya kagum. Jessica teramat sangat menyukai warna mata Pelu. Gadis itu seolah terhipnotis jika sudah menatap pria yang bernama lengkap Ricardo Pelu Agosto tersebut. "Katakan padaku jika kau sudah tak mencintaiku lagi," Pelu mengucapkan itu sambil menatap dalam-dalam gadis yang kini tengah berada di hadapannya tersebut.
Jessica tidak dapat meneruskan kata-katanya. Gadis itu membuang muka dan menatap ke sembarang arah. Gadis itu tak berani menatap mata Hazel milik Pelu yang seakan menghipnotisnya. Jessica tak ingin Pelu membaca isi hatinya. Gadis itu juga tak ingin hatinya luluh setelah melihat mata pria itu. Jawab, Jess, apa kau sudah tidak mencintaiku lagi? Pertanyaan yang sama kembali dilontarkan oleh Pelu untuk gadis itu. Jessica tetap tak menjawab. Hanya bulir bening yang terus mengalir dari sudut matanya. Dia tidak sanggup membohongi perasaannya. Namun gadis itu juga tak ingin Pelu terbebani karena perasaan yang dimilikinya. Pelu sebenarnya mengerti apa yang dirasakan Jessica padanya. Akan tetapi pria itu ingin mendengar secara langsung dari mulut gadis itu. Dia ingin Jessica mengakui dan jujur tentang perasaannya. Ia berharap gadis itu tidak bersembunyi lagi di balik penyakit yang dideritanya. Pelu kembali mengeluarkan kotak beludru yang berisi cincin pernikahan mereka dari dalam saku celananya. Kemudian pria itu berlutut sembari memegang tangan Jessica. Aku, Ricardo Pelu Agosto, menerima Jessica Parker untuk menjadi istri, untuk memiliki dan menerima, mulai hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, kaya maupun miskin, sakit dan sehat, untuk saling menyayangi dan menghargai, hingga maut memisahkan. Dengan bimbingan Tuhan dan karena itu, saya menyerahkan jiwa raga ini untukmu. Pelu kembali mengucapkan sumpah pernikahannya. Lalu pria tersebut memasangkan cincin bertahta berlian itu ke jari manis Jessica. Jessica terenyuh melihat perbuatan Pelu. Gadis itu sama sekali tak menyangka bahwa Pelu akan melakukan hal tersebut. Air matanya pun mengalir deras membasahi pipinya yang mulus. Jessica menghirup napas dalam-dalam, kemudian dengan suara bergetar dia mengucapkan sumpah pernikahan yang sedari di gereja belum sempat ia ucapkan. Saya, Jessica Parker, menerima Ricardo Pelu Agosto untuk menjadi suami, untuk memiliki dan menerima, mulai hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, kaya maupun miskin, sakit dan sehat, untuk saling menyayangi dan menghargai, hingga maut memisahkan dengan bimbingan Tuhan, dan karena itu saya menyerahkan jiwa raga ini untukmu. Jessica pun mengambil cincin yang tersisa di kotak kemudian memasangkan di jari manis Pelu. Pelu pun berdiri, kemudian pria itu meraih dagu Jessica dan mencium lembut bibir istrinya tersebut. Walau sumpah itu hanya dilakukan oleh mereka berdua tanpa adanya saksi, bagi Pelu itu sudah cukup. Nanti jika keadaan Jessica telah membaik, maka ia akan mengulangi proses ini dengan membawa Jessica kembali menuju altar. Jessica pun menyambut ciuman yang diberikan Pelu. Gadis itu merasa sangat bahagia. Tak ada kebahagiaan yang dapat menggantikan apa yang ia rasakan saat ini. Sungguh, Tuhan amat berbaik hati padanya. Satu kepedihan yang ia rasakan kini tergantikan dengan kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Walau mungkin usianya tak akan lama lagi, tapi setidaknya ia bisa mendapatkan cinta pertamanya yang akan ia jaga hingga maut akan memisahkan mereka. 2 bulan telah berlalu sejak Jessica masuk rumah sakit. Kini gadis itu sudah tampak lebih sehat dari sebelumnya. Bahkan Jessica dan Pelu telah melangsungkan pemberkatan pernikahan mereka kembali. Walau tidak semewah sebelumnya, tapi itu sudah cukup bagi keduanya. Usia kandungan Pia juga telah mencapai 7 bulan. Usia di mana sang bayi sedang aktif-aktifnya bergerak di perut sang bunda. Jika juga merasa sangat bahagia karena keinginannya kali ini terkabul kembali. Calon anak mereka yang ketiga adalah laki-laki sesuai dengan keinginan sang dedinya. Sejak awal mengetahui kehamilan Pia, pria itu memang mengharapkan calon buah hatinya berjenis kelamin laki-laki. Dan kini harapannya terkabul. Karena itu Jiga merasa sangat senang. Begitu pula dengan si kembar. Kedua anak itu merasa bahagia karena 2 hari yang akan datang usia mereka bertambah. Lusa nanti Aiden dan Jelin akan berusia 5 tahun. Kedua anak itu sudah tidak sabar menanti perayaan ulang tahun mereka, yang kabarnya akan diselenggarakan secara meriah oleh Jiga, sang ayah tercinta. Jiga dan Pia mengundang seluruh keluarga besar dan juga relasi bisnis mereka. Bahkan Pia juga mengundang Mia yang kebetulan saat ini sedang libur masa kuliahnya. Selain itu, Aiden dan Jelin juga mengundang teman-teman sekolah serta teman bermain yang mereka kenal, tak terkecuali Lois yang selama ini dekat dengan Jelin. Pesta besar itu sendiri
akan diadakan di salah satu hotel milik keluarga Pratama. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyelenggarakan pesta ulang tahun generasi penerus keluarga Pratama. Pagi itu, Jiga masih bermalas-malasan di atas tempat tidurnya. Pria itu masih ingin memejamkan matanya saat Pia memintanya untuk bangun. "Dedi, ayo bangun." Pia mengganggu Jiga dengan menarik selimut yang menutupi tubuh suaminya tersebut. "Sebentar lagi, Mam," sahut Jiga masih belum membuka matanya. "Dedi, bangun cepat, temani Mami membeli perlengkapan baby J," ucap Pia sambil mencubit hidung mancung suaminya tersebut. "Au, sakit Mam," keluh Jiga yang akhirnya terpaksa bangun karena tingkah jahil istrinya itu. Pia tertawa bahagia melihat hidung Jiga yang kini berubah warna menjadi merah. "Ayo cepat Dedi, mandi sana. Kita pergi membeli perlengkapan untuk baby J," tukas Pia mendorong Jiga ke arah kamar mandi yang terletak di dalam kamar mereka. "Tunggu," tahan Jiga sebelum masuk ke dalam kamar mandi. "Siapa tadi Mami bilang? Baby J? Siapa itu, Mam?" tanya Jiga kebingungan. Pria itu tak paham siapa yang dipanggil seperti itu oleh Pia istrinya. Pia terkekeh mendengar pertanyaan suaminya tersebut. Kemudian wanita itu berjalan mendekati Jiga lalu meletakkan tangan pria itu di atas perutnya yang telah membesar. "Baby J di sini, Dedi," ucap Pia sambil membawa tangan suaminya itu untuk menyapa sang buah hati yang masih berada di dalam perutnya. Jiga tersenyum. Pria itu membelai perut Pia dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba Jiga merasakan pergerakan dari dalam perut Pia saat lelaki itu menyentuhnya. "Mami, lihat, baby J menendang. Dia rindu dengan dedinya," Jiga berkata sambil tersenyum bahagia. Baru kali ini dia merasakan gerakan yang begitu kuat dari dalam perut istrinya tersebut. "Iya Dedi, baby J ingin segera bertemu dengan dedinya," timpal Pia. Wanita itu juga sangat senang karena anak yang dikandungannya begitu aktif. Walaupun di awal-awal ia mengandung baby J, tubuhnya terasa lemah. Namun sering berjalannya waktu, kondisi dia dan baby J sangatlah sehat. "Berapa lama lagi, Mam?" tanya Jiga yang akhirnya mengurungkan niatnya untuk mandi. Kemudian beranjak menuju sofa dan menarik Pia untuk duduk di pangkuannya. "Au, Dedi nakal." Pia memukul bahu suaminya karena pria itu tiba-tiba saja menarik tubuhnya tanpa aba-aba lagi. Jiga terkekeh melihat tingkah istrinya. Kemudian pria itu terus menciumi perut besar Pia. "Berapa lama lagi baby J ada di dalam, Mam?" Jiga kembali melontarkan pertanyaan yang sama dan masih dengan tangannya yang membelai perut Pia penuh kasih sayang. "Sekitar 8 sampai 9 minggu lagi, Dad," jawab Pia yang kini mulai memainkan rambut hitam milik suaminya tersebut. "Masih lama ya? Padahal Dedi sudah tidak sabar," ucap Jiga yang masih sibuk menciumi perut istrinya itu. "Sebentar lagi, Dad. Dedi yang sabar ya," ucap Pia. "Sekarang Dedi cepat mandi sana," Pia berkata sambil berdiri dari pangkuan suaminya. Jiga mengerucutkan bibirnya. Pria itu masih ingin bermanja-manja dengan istrinya. Namun karena Pia melotot ke arahnya, akhirnya dengan terpaksa pria itu melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Sementara itu, di bandara, tampak Erik yang hari ini akan menjemput kedatangan kekasihnya Mia. Setelah lebih dari setengah tahun mereka tidak berjumpa. Akhirnya hari ini Erik memiliki kesempatan untuk bertemu dengan kekasihnya tersebut. Mia turun dari pesawat komersil yang membawa gadis itu terbang dari Prahara menuju New York. Walau ini adalah kali keduanya gadis itu menginjakan kakinya di kota yang berjulukan Big Apple tersebut. Namun, ini adalah yang pertama kalinya ia datang seorang diri dengan menggunakan pesawat komersil. Kedatangannya yang pertama waktu itu berbarengan dengan keluarga Petrov, sehingga Mia dapat menaiki pesawat jet dan bukan pesawat komersil seperti yang sekarang ini. Dari kejauhan, Erik telah melihat Mia. Gadisnya itu tampak bertambah cantik dan tampak lebih dewasa. Melihat penampilan Mia membuat Erik semakin jatuh cinta pada gadis kecil yang telah tumbuh menjadi dewasa tersebut. Mia datang menggunakan gaun berwarna biru dengan panjang selutut. Gadis itu menggeret kopernya yang tidak terlalu berat. Mia mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Erik yang berjanji untuk menjemputnya. Mia tersenyum begitu melihat Erik sang kekasih telah menunggunya. Kemudian gadis itu berlari kecil menuju Erik yang telah merentangkan tangannya untuk Mia.
Gadis itu pun masuk ke dalam pelukan Erik. Mereka saling melepas rindu setelah lama tidak bertemu. Bahkan Erik tak sungkan-sungkan mencium bibir gadis itu, walau di sekeliling mereka banyak orang yang berlalu lalang dan memperhatikan. "Aku merindukanmu, Mia," bisik Erik di telinga gadisnya itu. Erik memeluk erat tubuh Mia, seolah takut kehilangan kekasihnya tersebut. "Aku juga merindukanmu," balas Mia, yang kemudian kembali disambut dengan ciuman lembut Erik pada bibirnya. Erik pun segera membawa Mia menuju townhouse keluarga Pratama, seperti pesan sang Nyonya Pia, bahwa Mia tidak diizinkan untuk menginap di hotel seperti tamu-tamu undangan yang lainnya. Pia ingin gadis itu menginap di townhouse karena Pia telah menganggap Mia seperti adik kandungnya sendiri. "Bagaimana keadaan Aunty Pia?" tanya Mia ketika mereka telah berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh Erik. "Nyonya baik," jawab Erik masih berfokus pada kemudinya. "Lalu bagaimana dengan si kembar?" tanya Mia lagi karena sudah lama tak bertemu, membuat gadis itu penasaran. "Mereka juga baik. Bahkan mereka bertambah pintar sekarang," sahut Erik. "Apa kau mau makan terlebih dahulu?" Erik menoleh menanyakan keinginan kekasihnya tersebut. "Erik, awas!" Mia menjerit ketika mobil yang dikemudikan Erik hampir saja menabrak seorang wanita yang tengah menyeberang. Erik segera membanting kemudinya ke arah lain, kemudian pria itu dengan sigap menginjak rem untuk menghentikan laju mobilnya. Mia segera keluar dari mobil untuk melihat kondisi wanita yang tadi hampir saja tertabrak oleh Erik. "Nona, Anda tidak apa-apa?" tanya Mia cemas melihat wanita itu terjatuh di jalan. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Dia berusaha meyakinkan Mia bahwa ia tidak terluka dan baik-baik saja. Setelah memarkirkan mobilnya, Erik segera mendekati Mia yang tengah bertanya pada wanita yang hampir saja menjadi korban dari kelalaiannya. Anda tidak apa-apa, Nona?" tanya Erik. Pria itu khawatir jika ia menyakiti wanita tersebut. Namun, saat wanita yang hampir saja tertabrak olehnya mendongakkan kepala, Erik terkejut. Pria itu membeku di tempatnya. Wajahnya pucat dan tak dapat lagi berkata-kata. Setelah memarkirkan mobilnya, Erik segera mendekati Mia yang tengah bertanya pada wanita yang hampir saja menjadi korban dari kelalaiannya. Anda tidak apa-apa, Nona?" tanya Erik. Pria itu khawatir jika ia menyakiti wanita tersebut. Namun saat wanita yang hampir saja tertabrak olehnya itu mendongakkan kepala, Erik terkejut. Pria itu membeku di tempatnya. Wajahnya pucat dan tak dapat berkata-kata lagi. Erik terhuyung mundur ke belakang. Pria itu tidak dapat mempercayai penglihatannya. Kemudian Erik berlari menuju mobilnya kembali dan berdiam diri di dalamnya. Mia kebingungan melihat tingkah kekasihnya. Gadis itu ingin menghampiri Erik, namun ia juga mengkhawatirkan keadaan wanita yang kini berada di hadapannya. "Pergilah, Nona, aku tidak apa-apa," ucap wanita itu meyakinkan Mia yang sepertinya bimbang untuk meninggalkannya. Tapi Mia tampak ragu-ragu. Gadis itu belum bergeming di tempatnya. Wanita itu sedikit mendorong Mia. "Pergilah, temui suamimu," ucap wanita itu yang kemudian beranjak pergi meninggalkan Mia. Mia keheranan melihat sikap wanita tersebut. Tapi pada akhirnya Mia pun bergegas menyusul Erik menuju mobilnya. "Ada apa denganmu?" tanya Mia kepada Erik setelah ia duduk di kursi penumpang. "Tidak ada," jawab Erik singkat. Kemudian pria itu kembali melajukan laju mobilnya. Sepanjang sisa perjalanan mereka hanya terdiam. Baik Erik maupun Mia sama-sama terhanyut dalam pikiran mereka masing-masing. Mia sebenarnya ingin bertanya lebih pada Erik, hanya saja melihat sikap pria itu seketika hatinya menciut. Erik membelokkan mobilnya ke arah restoran terdekat. Pria itu ingin mengajak kekasihnya untuk makan siang sebelum mereka tiba di kediaman keluarga Pratama. Mia sendiri hanya mengikuti langkah Erik tanpa banyak bertanya. "Mau pesan apa?" tanya Erik memecah keheningan saat mereka telah tiba di sebuah ruangan pribadi di salah satu restoran terkenal di kota itu. "Apa saja?" jawab Mia pelan. Gadis itu masih sedikit takut dengan perubahan sikap Erik. "Apa aku menakutimu?" tanya Erik sembari menarik tangan Mia ke dalam genggamannya. Matanya menatap mata gadis itu dengan tatapan yang lembut dan hangat. Mia menatap Erik yang kini telah berubah sikapnya. Gadis itu tidak lagi melihat sikap dingin dan keras yang tadi sempat ditunjukkan saat pria itu melihat wanita
yang tadi hampir saja ditabraknya. Sedikit, jawab Mia jujur. Dia tidak ingin ada dusta di antara mereka, terutama karena mereka menjalani hubungan jarak jauh. Maka kejujuran dan kepercayaan adalah hal yang paling penting untuk menjaga hubungan itu. "Apa kau mengenal wanita itu?" tanya Mia ragu-ragu. Namun pada akhirnya gadis itu dapat melontarkan pertanyaan yang sedari tadi mengusik pikiran dan benaknya. Erik tertunduk, kemudian menarik napas dalam-dalam, seolah-olah pertanyaan itu sangat sulit untuk dijawabnya. "Iya, aku mengenalnya." Erik menjawab pertanyaan Mia setelah cukup lama terdiam. Namun Erik tak melanjutkan kembali perkataannya, seakan-akan tak ingin dan tidak senang menceritakan tentang wanita itu pada Mia. Oh, hanya itu jawaban yang keluar dari mulut Mia. Jujur, ia sangat kecewa karena Erik menutupi sesuatu darinya. Namun, Mia tak berani memaksa, karena itu ia memutuskan untuk diam sebagai bentuk protes akan sikap Erik. Erik kembali menghela napas berat. Sebenarnya pria itu ingin menceritakan segalanya pada Mia dan tak ingin menutupi hal itu dari kekasihnya. Hanya saja Erik berpikir jika ini belumlah saatnya, akan ada waktu yang tepat untuk menceritakan semua kisah kelam dari masa lalunya. "Aku akan menceritakannya nanti, jika sudah tepat waktunya," ujar Erik mengecup punggung tangan Mia mencoba merayu gadis itu dengan perlakuan romantisnya. Mia tersipu malu mendapatkan perlakuan manis dari kekasihnya tersebut. Wajahnya merona, lalu gadis itu mengangguk menanggapi ucapan Erik. Mereka pun melanjutkan makan siang mereka dengan tenang, diselingi cerita Mia tentang kehidupan masa kuliahnya. Sementara itu, di kediaman Pratama, Jelin sedang merajuk karena Aiden tak mengizinkan gadis itu untuk ikut bergabung menyusun Lego bersama dengannya dan juga Lois. Aiden melarang Jelin untuk bergabung karena bocah perempuan itu biasanya hanya menghancurkan mahakarya yang tengah ia buat bersama dengan Lois. "Mami!" Jelin merengek, memanggil ibunya. Bocah itu mengadu pada sang bunda tentang perlakuan kakaknya dan juga Lois. "Ada apa sayang?" tanya Pia yang sedang sibuk membuat sek untuk ulang tahun kedua buah hatinya lusa nanti. "Kakak jahat, Mam. Dia tidak ingin mau mengajak Jel main," lapor Jelin untuk meminta dukungan ibunya. "Jel hanya bisa mengacau, Mam. Dia membuat karya kami rusak," Aiden membantah laporan Jelin. "Aiden, ajak adikmu bermain sayang," pinta Pia yang masih saja sibuk dengan apa yang dia lakukan. "No, Mam," tolak Aiden keberatan. Bocah kecil itu menolak permintaan ibunya. Pia hanya dapat menghela napas mendengar penolakan Aiden. Wanita itu menyadari sepat keras kepala Aiden memang diturunkan oleh ayahnya. Bocah kecil itu tidak akan mau menuruti sesuatu bila bertentangan dengan kata hatinya. "Jel, sebaiknya bantu Mam sayang, kita akan membuat kue cake untuk ulang tahun kalian," rayu Pia. Akhirnya wanita itu hanya bisa membujuk Jelin. Putri kecilnya itu lebih mudah dipengaruhi ketimbang kakak kembarnya. Jelin mengerjapkan matanya. Bocah kecil itu memandangi apa yang tengah dilakukan oleh ibunya. Akhirnya Jelin pun mengangguk menyetujui ucapan ibunya. Bocah kecil itu dengan mudah meluapkan kesedihannya. Dengan sigap Jelin membantu sang ibu membuat kue cake untuk pesta ulang tahunnya lusa. Pia tersenyum melihat tingkah Jelin. Putri kecilnya itu memang mempunyai sifat yang menggemaskan. Jelin dapat dengan mudah menangis dan juga sangat mudah membujuk bocah perempuan itu. Di lain tempat, Erik dan Mia yang telah menyelesaikan makan siangnya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju kediaman keluarga Pratama. "Berapa lama kau libur sayang?" tanya Erik pada kekasihnya itu. 3 bulan. Tapi bulan terakhir aku akan magang di perusahaan Aldrich." Mia menjawab dan menjelaskan kegiatan yang akan dijalaninya. "Aldrich?" tanya Erik menghentikan laju mobilnya, kemudian menatap lekat-lekat wajah kekasihnya tersebut. "Iya," jawab Mia sedikit gugup karena Erik menatapnya tanpa berkedip. "Apa pria itu masih mengganggumu?" tanya Erik menyelidiki. Pria itu masih mengingat bahwa Aldrich pernah menyatakan cintanya pada Mia. "Tidak, aku belum pernah bertemu dengannya lagi selama 2 bulan terakhir ini," jawab Mia jujur membuat hati Erik merasa lega. Setelah mendengar penjelasan Mia,
Pria itu pun melajukan kembali mobilnya. Lalu, bagaimana kau bisa magang di perusahaan miliknya? Erik bertanya kembali sembari terus berfokus pada jalanan yang ada di hadapannya. Uncle Jordan yang merekomendasikan aku untuk magang di perusahaan Aldrich. Mia menjelaskan dengan hati-hati. Gadis itu takut jika Erik akan marah. Hanya gumaman yang terdengar dari mulut Erik. Tiba-tiba ponsel Erik bergetar. Sebuah pesan video muncul dari layar ponselnya. Erik pun meminta Mia untuk membuka dan melihat apa isi video tersebut. Mia menuruti permintaan kekasihnya. Namun begitu membuka video tersebut, Mia menjerit menyebabkan Erik terkejut. Dengan refleks menginjak rem menghentikan mobilnya. Bersambung.